Halo, selamat pagi anak-anak BTK semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, berjumpa lagi ya dengan Miss Dika dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran PPKN ini kita masih di KD 3.2 ya nak ya, di mana kita akan memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya hari ini Miss akan menjelaskan kalian tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setelah sebelumnya kita sudah belajar hak itu apa ya, kewajiban itu apa, dan kemudian ada tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan ke pelaksanaannya ya. Silakan buka bukumu ya nak ya, halaman 49. Nah, di sana ada 3 poin yang akan Miss jelaskan, yaitu pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat, pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke. Kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat. Nah, tentunya kita ini kan sudah belajar ya nak ya tentang hak-hak yang kita miliki sebagai warga masyarakat ya, sebagai individu kita sudah tahu apa saja haknya kita. Nah, hak-hak tersebut berlaku selama kita bergaul atau bersosialisasi ya dengan lingkungan masyarakat sekitar gitu ya. Nah, di lingkungan masyarakat ini misalnya saat kita berada di jalan raya, lingkungan tempat tinggal ya, di taman bermain, di pusat perbelanjaan ya. Pokoknya yang berhubungan dengan masyarakat ya, di lingkungan sekitar kita lah ya. Nah, kita perlu mengetahui nih nak, apa aja hak-hak yang kita miliki sebagai warga masyarakat. Nah, kemarin kita sudah belajar kan hak-hak kita itu di lingkungan masyarakat itu apa saja. Nah, dengan begitu ya, kita dapat menerima semua hak itu dengan baik. Nah, jangan sampai hak kita itu dilanggar oleh orang lain ya nak ya. Nah, jika ada hak yang terlanggar ya, keseimbangan hidup kita akan terganggu. Nah, kita perlu menyadari hak yang kita miliki. Misalnya di jalan raya, apa sih hak yang kita miliki di jalan raya? Nah, trotoar menjadi hak pejalan kaki ya, untuk dapat berjalan dengan aman. Itu haknya ya, itu contoh ya anaknya. Nah, kemudian kita beribadah sesuai agama yang kita anut. Nah, itu adalah hak warga masyarakat juga ya. Nah, jika misalnya ada orang yang melanggar hak kita perlu memberitahuinya secara baik-baik. Misalnya yang tadi contoh ya nak ya, kalau misalnya kita lagi jalan di trotoar, kemudian ada anak yang naik sepeda juga berjalan di trotoar. Nah, berkendara di trotoar adalah tindakan melanggar hak pejalan kaki ya nak ya. Maka kita bisa ingatin misalnya dia melanggar ya kan. Edo, misalnya trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki, kamu naik sepeda nggak boleh lewat sini gitu ya. Nah, itu kita bisa ingatkan baik-baik. Nah, itu pelaksanaan hak kita sebagai warga masyarakat. Tadi ya contohnya misalnya pun kita lagi beribadah sesuai agama yang kita anut ya, kemudian ada kawan kita nak ya, itu bising waktu kita mau beribadah tuh, dia ribut sendiri gitu ya. Nah, kita perlu ingatkan dia misalnya, Beni, jangan ribut, soalnya kami mau beribadah, jadi tolong dikecilkan suaranya atau bermainnya nanti ya setelah kami selesai beribadah. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pelaksanaan hak kita sebagai warga masyarakat. Jadi perlu diingatkan lagi kawan-kawannya ya, atau teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian yang misalnya melanggar hak kalian ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat. Kita ke poin yang kedua. Yang kedua itu adalah pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, ini juga pernah kita pelajarin ya. Kewajiban tidak dapat dipisahkan dari hak ya. Kita perlu melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, jika kita melalaikan kewajiban, maka kita akan melanggar hak orang lain. Dengan melaksanakan kewajiban ya nak ya, kita juga bisa membantu supaya hak orang lain ini terpenuhi. Nah, jika semua orang menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, tentu kehidupan kita ini akan berjalan dengan tertib ya, dengan aman, dengan disiplin gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat, misalnya kita melaksanakan menjaga kebersihan, membersihkan lingkungan sekitar ya, gotong royong, itu adalah kewajiban warga masyarakat. Tentu dengan kita bersih-bersih, dengan kita melaksanakan kewajiban kita untuk membersihkan lingkungan jadi bersih, asri gitu ya. Tentu hak orang lain itu misalnya waktu menikmati udara di pagi hari atau udara itu bersih ya. Nah, itu tentu hak orang lain akan kita penuhi ya. Seperti itu.
Kemudian misalnya contoh lagi, kita mematuhi aturan lalu lintas. Nah, mematuhi aturan lalu lintas, misalnya lampu merah ya kita berhenti dulu ya. Kalau misalnya lampu merah tuh kita berhenti, mobil kendaraan berhenti, kita bisa jalan melalui zebra cross gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kewajiban warga masyarakat. Nah, satu lagi, membayar pajak ya, adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, dari pendapatan pajak ini pemerintah biasanya dapat membangun fasilitas untuk masyarakat, misalnya jembatan umum. Nah, membayar pajak ini biasanya ini ya orang tua ya ya, kewajiban orang tua. Misalnya kendaraanmu harus dibayar pajaknya ya, atau kendaraan bermotor atau mobil gitu ya, itu harus dibayar pajak. Bumi dan bangunan rumahmu itu juga perlu dibayar pajaknya biar kita dapat negara dapat membangun fasilitas-fasilitas yang akan kita nikmati juga, seperti jembatan, jalan raya, seperti itu, dan fasilitas umum lainnya. Oke. Nah, itu tadi contoh dari pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita ke poin yang ketiga, yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita udah ngerti ya ya, kalian pasti sudah ngerti perbedaan antara hak dan kewajiban ya. Tentunya kamu juga sudah mengerti bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab dapat membuat kewajiban yang kita laksanakan ini terasa lebih ringan ya. Contoh, perhatikan gambar di halaman 51 ya ya. Itu ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, di gambar nomor 1 terlihat di sana bahwa ibu guru sedang tanggung jawab ya, mengajar kalian ya. Misalnya lagi mengajar, kalian juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan gurunya. Kemudian yang kedua, ada di sana ada misalnya Benny mengajak main bola Edo. Ayo kita main bola. Wah, aku tidak bisa ikut hari ini, Ben, kata Edo gitu kan. Nah, ini juga bentuk tanggung jawab. Kalau misalnya hari itu nggak bisa main ya jangan main gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab, misalnya kita harus belajar mengerjakan tugas dari ibu guru, seperti itu ya. Nah, siswa di kelas Bayu misalnya mendapatkan tugas dari ibu guru ya, untuk dikumpulkan esok hari. Tugas kali ini cukup sulit dan Bayu harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengerjakannya. Ini penjelasan dari gambar-gambar tadi ya ya. Nah, misalnya jika Bayu bermain, ia tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Maka ya Bayu merasa harus bertanggung jawab terhadap tugasnya dan terhadap dirinya. Bayu lebih memilih untuk menyelesaikan tugasnya daripada bermain. Nah, ia langsung mengerjakan tugas tersebut sepulang sekolah. Tugas tersebut dapat dikumpulkan kepada ibu guru keesokan harinya. Nah, itu tadi bentuk tanggung jawab. Nah, kalau kamu dapat tanggung jawab, misalnya dapat tugas sekolah, dapat pekerjaan rumah, ya dikerjakan ya. Jangan menunda-nunda, mau main dulu. Alasannya mau main dulu, nanti dikerjakan nggak akan selesai ya. Kalau ada tugas, kerjakan tugasnya dulu, baru kalian kerjakan yang lain. Itu namanya bertanggung jawab. Oke? Nah, berikut ada video tentang pelaksanaan hak ya, kewajiban dan tanggung jawab. Silakan ditonton. Nah, itu tadi penjelasan Miss Deka tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Panjang ya ya, ini Miss agak rapel ini karena kemarin kita ada nggak masuk ya, jadi Miss rapel sekarang ya. Nah, ini tadi penjelasan dari Miss Deka. Miss harap kalian semua paham, mengerti dengan apa yang Miss jelaskan dan menambah pengetahuan buat kalian semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa, bye-bye.